adalah anak dari Gusti Bandara Pangeran Haryo Prabuningrat, kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Betul. Betul ya, berarti Iya. masih ada sama Sultan yang sekarang ya, Iya. Bunda ya. Pupu lah. Sepupuan ya sama Sri Sultan yang sekarang. Terus juga mantan istri ya, dari penyair, dramawan, pemeran dan sutradara teater Indonesia, Betul. almarhum W.S. Almarhum Rendra. W.S. Rendra. Nah, kita mati yuk. Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat. Yeay. Mohon maaf Bunda. Gak apa-apa, Papi Bayu. Gayanya milenial. Pura-pura milenial sebenarnya sih. Iya. Oke, selamat malam Bunda. Malam. Oke, penonton podcast Papi Bayu, kita kali ini datang ke rumah Ibu Sitoresmi Prabuningrat, ya Bu ya. Beliau adalah anak dari Gusti Bandara Pangeran Haryo Prabuningrat, kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Betul. Betul ya, berarti Iya. masih ada sama Sultan yang sekarang ya, Iya. Bunda ya. Pupu lah. Sepupuan ya sama Sri Sultan yang sekarang. Terus juga mantan istri ya, dari penyair, dramawan, pemeran dan sutradara teater Indonesia, Betul. almarhum W.S. Almarhum Rendra. W.S. Rendra. Nah, ini kan orang-orang sekarang mungkin belum, apalagi anak milenial, nggak kenal ya Bunda ya. Nah, sosok W.S. Rendra sendiri tuh kayak apa sih Bunda sebenarnya? Iya, seniman tulen. Ya. Seniman tulen. Kayaknya galak ya Bunda ya. Kadangkala. Kadangkala juga jinak. Oh gitu ya. Iya. Jadi unik lah. Banyak hal-hal yang membuat saya terkaget-kaget juga ya ketika menjadi istrinya gitu ya. Bagaimana mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi memang rupanya darah saya itu memang ada di seniman itu. Di seni itu, bukan di seniman itu, di seni itu. Iya, karena kan saya kan hidup di dalam benteng ya, yang tidak punya pergaulan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang seharusnya saya ekspresikan, tapi karena tradisi membuat itu semua jadi terhambat. Begitu bergabung di sana, lah dunia ini yang saya cari rupanya. Enak ya, seru ya Bunda ya. Nggak seru Itu ya. tahun berapa Bunda? Itu gabung di teater berarti ya Bunda ya? Itu tahun 69. 69. Iya. Sudah Saya main masih teater itu 19 ya? tahun. Oh, ya. 19 tahun. Nah, 19 Di tahun. teater mana Bunda? Bengkel teater. Bengkel teater Iya, namanya. iya. Cuma saya sebelum itu sudah ada di teater Muslim. Teater Muslim. Teater Muslim. Nah, pada waktu itulah kemudian ada yang melihat permainan saya di panggung. Kebetulan dia orang bengkel teater. Nah, kemudian dia naksir lah istilahnya ya. Di sana kekurangan pemain perempuan. Jadi saya kemudian di balik panggung itu dibujuk rayu lah ya. Bisa bergabung. Di bengkel itu, bengkel teater tadi ya. Itu katanya juga sempat jadi pemeran Nyi Roro Kidul. Oh,
itu sampai dapat penghargaan dari Wali Kota Yogyakarta. Betul ya, Bunda? Ya, menjadi pemain terbaik. Pemain di terbaik. Ya. Itu masih di apa teater itu tadi? Sesudah ya. Sesudahnya. Itu emang yang ngadain bengkel teater tersebut atau bukan, ada lagi? Itu ada ketoprak miliknya Mas Bagong Kusutiarto. Ini adiknya yang menyutradarai, adiknya Mas Bagong. Almarhum juga. Jadi sempat main di ketoprak juga? Iya, saya selalu menjadi bintang tamu istilahnya. Ya, featuring gitu ya. Saya nggak pernah menjadi pemain tetap, tapi selalu menjadi bintang tamu. Luar biasa. Berarti dari muda udah bintang namanya Bunda ya. Iya. Itu pakai sesaji loh, saya jadi Nyai Roro Kidul, Ratu Kidul itu ya. Sebelum pentas itu ada yang punya kepercayaan saya harus membuat ini itu, tapi bukan saya yang bikin ya. Yang punya gawe. Nggak boleh sembarangan berarti memerankan Nyai Roro Kidul itu ya. Iya, ceritanya seperti itu. Terus untuk di dunia acting sendiri, perfilman. Iya. Nah, sudah banyak ya Bunda filmnya Bunda? Iya, lumayan. Ada berapa film total Bunda? Saya kok nggak ngitung ya, tapi mungkin lebih dari 11 ya. Lebih dari 11. Iya, Oke. lebih dari 11. Dari 11 film itu yang paling menurut Bunda ya, yang berkesan buat Bunda. Iya. Yang paling berkesan itu ada 3 ya. Yang pertama sinetron. Itu sebelum ada TV swasta. TVRI masih ya? TVRI ya, belum ada TV swasta. Itu saya sudah menjadi pemain dengan Deddy Sutomo. Dan pada masa itu saya sudah menggunakan hijab. Oke. Ya. Tapi masih kompromi. Masih bisa ini. Ya, Oke. Artinya saya justru berada di dalam kemantapan untuk berjilbab setelah itu. Karena kan saya harus membuka jilbab dan kemudian saya ada konflik batin yang luar biasa. Ini antara karier dengan batiniah ini beradu ya. Sampai akhirnya saya bisa tetap memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada waktu itu, di mana saya berada dalam masa transisi itu. Nah, ini tidak akan pernah terlupakan. Karena ini sejarah spiritual saya seperti itu kan gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya senang sekali di yang sama Claudia Cynthia Bella. Apa tuh tadi yang kita omongkan? Surga yang tidak dirindukan, dan juga satu lagi Talak 3. Itu yang terakhir ya? Yang terakhir. Sama Mas Hanung ya? Sama Mas Hanung semua. Talak 3 itu humor ya. Lucu sekali, tapi dalam. Siap. Nah, ini juga seru ya. Bunda ini seorang penyelam bersertifikat loh Bunda. Dari Prancis. Gimana ceritanya Bunda? Iya, saya sertifikatnya dari Prancis, tapi saya belajarnya di Indonesia. Oh, belajar di Indonesia. Instruktur juga dari Indonesia. Saya ada di Pulau Kotok waktu itu ya. Pulau Kotok. Kepulauan Seribu. Itu satu olahraga yang sangat luar biasa mengasyikkan. Ya, jadi kita bisa seketika ya. Ini pengalaman awal ya. Seketika kita itu kemudian menyanjung pada Yang Maha Kuasa. Ternyata dunia laut itu begitu indahnya. Oh, di bawah laut. Iya, di bawah laut itu Masya Allah. Dan sangat romantis. Oh. Iya, sangat romantis. Kita kan tidak boleh pergi sendirian. Harus ada minimal 2 orang. Nah, dengan instruktur saya waktu itu orang Palestina ya. Orang Palestina. Ya. Itu saya juga sempat merasa ada sesuatu ya, ada sesuatu yang membahayakan untuk diri saya. Yang saya bilang itu sangat romantis. Karena kan di alam yang sedemikian Masya Allah ya, tiba-tiba kita hanya berdua, kita merasakan suatu keagungan, kita merasa dalam kesendirian tapi berdua, sendiri dan berdua ini tadinya. Ini ada satu getaran tersendiri yang kemudian saya sadar tidak boleh terlepas dari rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa kan gitu. Tetap
anugerah ini Karena kita hening pelihara. banget juga kan di dalam itu Iya, ya. dalam itu masih pakai snorkel, belum pakai tabung. Oh, belum pakai tabung. Iya, pakai snorkel masih ya. Jadi masih digandeng kan, saya masih belajar toh, gitu. Tapi ketika sudah pakai tabung, wah itu sudah kita merajalela kemana-mana, menjadi bisnis yang cukup bagus. Oh iya, sempat bisnis di situ juga, Bunda? Enggak, di Bali. Oh, di Bali? Iya, jadi kita kumpulan teman-teman yang udah bisa ini, bagaimana sih membalikin modal? Gitu. Itu olahraga yang cukup mahal. Iya, benar. Ya, akhirnya kita kemudian mencoba untuk komunikasi dengan orang-orang Jepang yang menjadi incaran kita, karena turis Jepang yang paling banyak di Bali. Ya, waktu itu kita supaya bisa mendapatkan income yang signifikan, yang ngambil instruktur juga dari Jepang, peralatan seluruhnya juga dari Jepang. Nah, Jepang kan orangnya perfect ya, dari mulai peralatan, persiapan kita mesti diperiksa semua. Kalau Jepang semua kan berarti cocok lah berarti. Dan saya dites. Oh, dites juga? Dites ya, di Jepang itu dites. Sampai akhirnya lolos dan kemudian kita bisa bergabung. Cuman tidak lama, karena ternyata instruktur saya ini yang dari Jepang ini partner ya, partner itu narkoba, jual beli di situ, terpaksa harus berurusan dengan polisi, ganti dengan instruktur dari Amerika, tetapi udah nggak in lagi. Gitu. Siap. Ya. Nah, bisnisnya apa aja Bunda selain tadi penyelaman itu kan sebenarnya untuk nutupin hobi tadi ya. Iya, betul. Nah, sekarang apa aja Bunda yang dikerjain bisnisnya? Saya bikin ini film dokumenter. Film dokumenter? Iya. Ada PH juga Bunda? Iya. Jadi kita masuk ke departemen-departemen untuk ke LNG, Pertamina, kemudian ke departemen pertanian ya. Ya kita syuting, bikin dokumen aja, bikin animasi, bagaimana LNG itu sampai pada tahap akhir untuk dijual ya, itu kita nanganin semua itu. Cuma yang namanya berhadapan dengan proyek ini agak berat buat saya. Siap. Pernah juga ngecat kapal, itu pernah itu di Bontang. Cuma ya itulah model-modelnya ya. Iya gitu ya. Yang seharusnya itu 3 kali usapan itu baru sempurna, tapi diladenin 2 aja. Iya. Jadi saya akhirnya enggak lah, sekarang udah enggak main proyek lagi kan gitu, lebih baik bersih diri. Oke Bunda, mungkin mungkin menurut saya karena mungkin Bunda lihat itu ada masalah di pemerintah segala macam, makanya mungkin membuat sempat untuk bergabung di politik. Ya, pernah. Ya. Ini sebetulnya juga baru tahun kemarin, periode kemarin itu pemilu, itulah periode yang terakhir buat saya. 15 tahun. 15 tahun di politik. 15 tahun saya bergelut di politik, cuma ternyata jiwa saya nggak cocok untuk menjadi politisi. Ya, saya ini selalu menuntut diri saya dan orang lain. Antara lisan dan batin itu supaya sama. Gak bakal laku toh. Kayak di politik gak bakal laku. Siap. Kalau yang saya anut ini politiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda. Saya mimpi kan begitu. Mimpi yang seperti itu gitu ya. Akhirnya ya sudah. Oh ternyata kayak gini ya. Bisa bermain di dalam kandang sendiri kan begitu ya toh. Sampai akhirnya sudahlah goodbye aja. Gitu. Oh berarti sudah berhenti dari dunia politik ya Bunda ya? Insya Allah tidak akan pernah lagi. Siap. Oke Bunda, itu kan sudah sejarah panjang dari tahun 69 lah ya tadi ya, saat di teater dan segala macam. Sekarang ini apa sih Bunda kegiatannya? Ya, saya mulai fokus untuk belajar agama. Ya. Dan setiap yang saya pelajari, saya mencoba untuk mencari cara bagaimana mengikat ilmu yang saya pelajari ini dengan cara menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Ya, jadi di rumah ini setiap hari Rabu pertama
selalu berkumpul antara 100 sampai 150. Oh, di sini semua, Bunda? Iya, Oh. lesehan ya, Oh. lesehan bahwa sampai di luar gitu. Tetapi dalam masa pandemi ini terpaksa kita harus batasi hanya 80 orang. Itu pun pakai kursi supaya bisa kita atur sedemikian rupa social jarak distancing-nya. antara mereka gitu. Kita hormatilah apa namanya kebijakan pemerintah seperti itu. Nah, inilah kenapa saya selalu mengingatkan pada teman-teman untuk tidak memanggil saya ustazah karena belum pantas untuk saya, karena saya masih harus belajar banyak. Menuju pada kriteria ustazah ini cukup pelik ya, dan risikonya besar sekali. Maka saya bilang jangan saya dipanggil ustazah, saya nggak mau, belum waktunya. Entahlah, kalau alam nanti ya, tetapi saya belum merasa bermasa seret gitu. Nah, itulah yang menjadi kegiatan sehari-hari. Cuma di dalam masa pandemi ini, yang biasanya kadang-kadang 1 hari 2 tempat, masa pandemi ya, yang rutin berjalan baru 3 tempat. Yang rutin berjalan oh, berarti di sini satu ada? Ada di 2 tempat lagi. Nah, itu juga rutin. Masih ada lagi yang rutin tapi belum siap untuk ini, untuk menjalankan lagi. Siap. Itu ininya dari apa? Golongan mana aja, Bunda, yang ikut? Oh, macam-macam. Kadang-kadang perkantoran. Kalau di sini ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Ada juga yang sudah disebut ustazah. Kadang-kadang juga mungkin beliau ingin tahu ya gaya seniman bicara itu seperti apa. Jadi kalau yang di sini ini biasanya ibu-ibu rumah tangga, ada juga orang yang sudah paham agama, mungkin hanya sekedar meninjau. Juga kadang-kadang saya undang supaya memberikan review ya, supaya bisa saya bisa berkembang lebih baik kan begitu ya. Saya sendiri juga masih belajar, ya masih belajar terus. Nanti ke pesantren juga itu juga belajar baca segala macam, kan saya belum fasih untuk membaca Al-Quran ya. Ada satu sisi yang memang itu menjadi kebutuhan umat, tapi ada satu sisi yang melemahkan. Nah, yang lemah inilah yang kemudian saya kejar untuk bisa saya baca Al-Quran kan belum bisa fasih betul. Karena itu saya selalu menyampaikan terjemahnya gitu, supaya saya tidak keliru kan gitu. Tapi mereka semua tahu. Saya terbuka. Kita belajar bersama loh ini ya. Pengkajian gitu mungkin modelnya, Bunda ya. Pengkajian gitu. Kalau di daerah selatan itu piantun dusun semua ada di Bantul ya. Oh, di Bantul. Di Bantul itu ada 2 titik yang gak rutin, ini 35 hari sekali. Itu orang-orang desa semua. Ya, 2 tempatnya. Kadang-kadang juga di perkantoran. Ya, tergantung siapa yang mengundang. Komunitas di luar kota, di Medan kadang-kadang. Oh, sampai ke Medan juga? Iya, Medan. Di Bali juga pernah. Ternate juga pernah. Ya. Siap. Oke, Bunda. Jadi kan sekarang lebih ke dakwah berarti ya, Bunda? Iya, betul. Itu yang saya gelutin sekarang. Oke. Nah, balik lagi ke kehidupan pribadi Bunda. Oke. Dalam sepanjang hidupnya ya, Bunda, yang Bunda sampai hari ini, apa pernah ada kegagalan hidup yang paling Bunda sesali? Penonton podcast Papi Bayu kalau pengen lihat lagi orang-orang hebat, keren kayak Bunda Sitorosmi ya, jangan lupa pencet tombol subscribe di sini, Bunda. Terus pencet loncengnya, lempeng gitu. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih, Bunda.